Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sada Ano Marsudi, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Kepatihan, peserta PPG PES 3 Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah dengan NIM 18702315664 melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi Fathul Mekah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta salah satu untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ada pembiasaan surat pendek, yaitu membaca surat An-Nas. Baik, kita mulai. Arjuna Asif, seperti biasa untuk menemukan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Jadi anak-anak para pembawa juga berdiri.
terjadinya peristiwa Fathul Mekah, lalu menemukan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Mekah. Oke, kira-kira bagaimana perasaan kalian apabila kalian sudah memiliki janji dengan seseorang, namun orang tersebut melanggar janjinya? Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Ya, bagaimana perasaan kalian ketika ada orang yang sudah berjanji kalian, tapi orang tersebut mengingkari janjinya? Benci? Tidak suka? Lagi? Lalu apabila ada seorang yang pernah dulunya menjadi musuh kalian, sering menyakiti kalian, kira-kira ketika bertemu apa yang kalian rasakan dengan orang ketika bertemu dengan orang tersebut? Sakit hati? Ya? Sudah? Marah? Lagi? Peristiwa tersebut pernah dialami oleh Rasulullah, yaitu ketika peristiwa Fathul Mekah. Setelah ini kita akan jelaskan lagi mengapa Rasulullah pernah mengalami dan bagaimana kejadian peristiwa tersebut dalam peristiwa Fathul Mekah. Itu adalah peristiwa besar bagi umat Islam. Nabi Muhammad setelah hijrah dan mendirikan negara di Madinah, menjadi presidennya Madinah. Kemudian pada tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah itu beliau dan para rombongannya melaksanakan haji, namun dicegat oleh para kaum Abu Quraisy. Selanjutnya terdapat menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Nanti akan Bapak jelaskan lagi. Lalu setelah itu karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian itu, akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat di negara Madinah sejumlah 10.000 pasukan kurang lebih itu mengepung kota cara Rasulullah untuk dakwah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Perjuangan beliau tidak lepas dari ujian dan rintangan. Jadi ini termasuk rintangannya beliau dalam dakwah di sekitar Jazirah Arab, dan peristiwa besarnya salah satunya adalah Mas Bapak jelaskan penjelasan dari kali ini agar kalian lebih fresh, lebih semangat dalam pelajaran. Kita sebelum dulu, oke? Ayo anak-anak bisa berdiri, berdiri dan berada nomor 16. Peristiwa ini dimulai dari penyebabnya. Kisahnya terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah mungkin 10.000 pasukan tadi dia masuk ke kota Mekah dengan cara damai. Walaupun membawa 10.000 pasukan, tapi Rasulullah bisa mengkondisikan agar pasukannya masuk ke kota Mekah dengan cara damai. Lalu orang berbondong-bondong masih risau setelah peristiwa tersebut. Dan peristiwa ini dalam Mekah ini dikisahkan ada dalam Al-Quran yang tadi kita baca, surat An-Nasr dan juga surat Al-Fat. Apa penyebabnya kok bisa terjadi peristiwa Fathul Mekah? Oke, jadi pada hari Senin tanggal 1 Dzulqa'dah, Kanjeng Nabi bersama Muslim dari Madinah melakukan perjalanan haji. Bisa kita lihat ini adalah kita perjalanan dari Nabi. Ini adalah lokasi kota Madinah. Jadi beliau ketika itu berhaji ke Mekah sini, jadi harus menempuh perjalanan sangat jauh bersama dengan sekitar 1.500 Muslim. Kemudian sesampainya di sebuah kota Hudaybiyah, namanya kota Hudaybiyah,
mereka disikat kota yang berbeda di sekitar sini. Jadi beliau dan juga rombongannya dicegat oleh kaum kafir Quraisy tidak boleh masuk ke kota Mekah. Dan setelah itu akhirnya mereka berunding yang akhirnya menghasilkan perjanjian yang isinya ada 4 hal di kota Hudaybiyah. Kalau perjanjiannya di kota Hudaybiyah, jadi perjanjiannya bernama perjanjian dari isinya ada 4. Jadi yang pertama, pada tahun itu ketika Rasulullah berjalan haji bersama itu Nabi Muhammad dan rombongannya belum bisa diperkenankan masuk Mekah, namun boleh masuk lagi tahun depannya dengan cara hanya bermukim selama 3 hari saja di sana dan tidak boleh membawa senjata kecuali pedangnya di sana. Yang kedua yaitu menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang selama kurang lebih sekitar berapa ini? 10 tahun. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan pada suku-suku Arab untuk bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy. Yang keempat, siapapun dalam orang Quraisy yang datang ke Madinah bergabung dengan Kanjeng Nabi, tidak bisa dengan Nabi, tetapi tanpa izin keluarganya harus dipulangkan lagi ke Mekah. Tetapi yang orangnya Rasulullah yang kembali ke Mekah tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Yang selanjutnya, nah selang beberapa waktu dari perjanjian yang tadi tidak sampai 2 tahun itu kaum kafir Quraisy itu membantu peperangan antara suku yang ada di Mekah dan juga yang ada di Madinah. Jadi mereka yang tadinya perjanjian gencatan senjata selama berapa tahun? 2 tahun itu kaum kafir Quraisy membantu peperangan tadi. Mereka melanggar perjanjian tersebut. Nah karena takut mereka mengirim sahabat Abu Sufyan untuk berunding dengan Nabi Muhammad karena merasa telah melanggar. Tapi karena sama Nabi ketika Abu Sufyan ingin berunding, beliau tidak mau. Nah akhirnya setelahnya beliau memimpin pasukan yang ada di kota Madinah secara diam-diam, mengumpulkan para sahabat sebanyak 10.000 orang, kemudian mengetuk kota Mekah. Pasukannya akan menjadi 5. Yang pertama dipimpin oleh Kanjeng Nabi sendiri, terus yang kedua, yang kelompok yang lainnya, yang 4 kelompok lain, itu yang pertama dipimpin oleh dibalik masuk Mekah dari arah dataran rendah, jadi ke sini, kemudian menempuh dari sebelah selatan. Yang kedua itu dipimpin oleh Zubair bin Al-Awwam masuk ke Mekah dari arah utara. Jadi setelah ke sini masuk ke arah utara ini, menempuh dari sini. Ada yang menempuh dari selatan, ada yang dari utara. Terus kelompok ketiga dipimpin oleh Abu Ubaidah memasuki Mekah dari arah barat daya dari sebelah sini. Dipimpin oleh beliau masuk ke Mekah dari arah selatan, di mana Kanjeng Nabi berada di sekitar sini. Kanjeng Nabi dari dataran rendah sini, jadi dari utara ada, dari selatan ada, dari barat ada. Jadi kota Mekah dikepung oleh 10.000 pasukan. Yang menjadi ciri khas Kanjeng Nabi itu dakwahnya melalui rasa kasih sayang, meskipun memiliki pasukan yang besar. Kanjeng Nabi ketika sampai di sana, tentunya orang-orang Mekah takut karena ada 10.000 pasukan yang mengepung kota Mekah. Tapi Kanjeng Nabi meskipun di dalam kota Mekah itu ada orang-orang yang di masa lalu memusuhinya menjadi musuhnya tingkatnya Rasulullah, tapi Rasulullah yang pertama memaafkan orang-orang kafir Quraisy yang dulunya pernah menyakiti Rasulullah. Kanjeng Nabi itu tidak menyimpan dendam, kemudian tidak membalas dendam kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini Kanjeng Nabi meskipun dulunya di
disakiti ataupun menjadi musuhnya ketika perang, ketika ada perang di lolo, ada yang dilempari batu, dilempari kotoran hutan, tapi Nabi tidak membalas, tidak pernah membalas. Kemudian setelahnya, setelah menampung kota Mekah, beliau menuju ke Ka'bah dan mensucikan Ka'bah dengan menghancurkan patung-patung berhala yang ada di sana. Jadi patung yang ada di sekitaran Ka'bah dan juga di dalam Ka'bah itu semuanya dikeluarkan dan dihancurkan. Jadi Ka'bah menjadi bersih tanpa adanya patung-patung yang menjadi pertahanannya orang kafir. Yang terakhir yaitu mengajak para penduduk Mekah untuk masuk Islam. Jadi apa yang kita petik dari peristiwa tersebut itu apa? Yang pertama, penuh kasih sayang dan maaf. Kemudian tidak ada yang tidak pada terus mengajak dengan membersihkan patung-patung tadi yang ada di sekitar saja dan juga kita bagi menjadi 4 kelompok. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 4. Ini saya lanjutkan. Kemudian LKS ini bisa dikeluarkan di kelas. Ditulis nama kelompoknya di bagian cover halaman depan, halaman pertama. Di baliknya ada langkah-langkah pengerjaannya. Itu setelahnya bapak kasih tempat kosong untuk kalian membuat clipping. Nah, gambar clippingnya ada di baliknya juga, ada gambar-gambar urutan peristiwa manusia yang tersusun secara acak. Nanti kalian bimbing, kalian susun berurutan sesuai yang Bapak jelaskan dan juga materi yang ada di buku pelajaran kalian. Kemudian di baliknya juga ada penjelasan peristiwa, jadi itu juga acara, jadi kalian harus susun. Dan terakhir, kesimpulan dari kesimpulan, kalian tulis hikmah yang bisa kita peroleh dari peristiwa tersebut dan juga akad-akad dari Rasulullah yang bisa kita contoh dari peristiwa Fathul Mekah. Ada apa yang ingin Mas terlebih dahulu? Ya, dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk hadir melakukan berita dua. Kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, aplikasi presentasi dari jawaban. Baik, karena semuanya sudah mempresentasikan hasil pertemuan, kalian akan memperhatikan soal penilaian sendiri. Untuk pemahaman kalian pada bab 5.
dalam mengerti apa itu peristiwa pembukaan dan juga hikmah. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, Rasulullah berjuang bukan dengan kekerasan tetapi dengan kesabaran, akhlak dan kasih sayang. Maksudnya dalam ketika beliau menempuh kota Makkah, meskipun memiliki pasukan yang besar, tapi beliau bisa memposisikan pasukannya untuk tidak membuat kekerasan dan juga masukkan dengan cara damai. Kisah Fathul Makkah mengajarkan nilai pemaafan, persatuan, dan pedoman hidup yang sempurna. Kita wajib mempelajari perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mencontoh sikap beliau, yaitu tidak menyimpan rasa berbeda, memaafkan musuhnya yang selama ini mungkin memusuhinya, dan juga mengajak ke dalam kebaikan. Dan juga ada dari Nabi Quraisy yang mengingkari janji. Tentunya kita tidak boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh para orang kafir Quraisy, yaitu melanggar. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran, dan sebagai waktu pulang kalian bisa bersiap mas-mas dan juga sama-samanya yang tadi bisa dari membuat TV bisa dibuat pada masyarakat. Baik, minta tolong orang tua untuk memimpin doa sudah belajar. Mari teman-teman kita berdoa ketika belajar. Berdoa mulai. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.